Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nuryanti. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Cilacap, program studi Sarjana Terapan Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang berkaitan tentang kimia fisika yang berjudul Pengaruh Penggunaan Kuning Telur Ayam Kampung, Ayam Negeri, dan Bebek sebagai emulgator terhadap sifat fisik emulsi minyak zaitun. Bagaimana kelanjutannya? Silakan simak videonya sampai habis. Masuk pada bagian abstrak. Penelitian dari jurnal ini dilakukan di Laboratorium Politeknik Harapan Bersama Tegal dengan mengamati sifat fisik dari berbagai jenis kuning telur yang meliputi organoleptis, pH, viskositas, tipe emulsi, dan volume sedimentasi selama 1 bulan penyimpanan terhadap emulgator dari berbagai jenis kuning telur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berat jenis, viskositas, dan volume sedimentasi menunjukkan pengaruh yang berbeda. Lain halnya dengan pH, organoleptis, maupun tipe emulsi yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap penggunaan emulgator. Berikut untuk versi lengkapnya. Masuk pada bagian pendahuluan. Nah, bagi teman-teman, ada kan pasti yang belum tahu apa itu emulsi? Emulsi itu sendiri merupakan sediaan yang mengandung dua zat yang tidak tercampur dan biasanya mengandung air dan minyak yang dimana cairan tersebut saat terdispersi akan menjadi butir-butir kecil dalam cairan yang lain. Emulsi tersebut dapat diperoleh dari emulgator yang merupakan komponen utama dalam sistem tersebut. Salah satu contohnya yaitu kuning telur. Kuning telur itu sendiri akan berperan sebagai emulgator kationik apabila dalam larutan asam dan emulgator anionik apabila terdapat dalam larutan alkali. Kuning telur akan dimanfaatkan sebagai emulgator pada pembuatan sediaan emulsi jika memiliki standar daya emulgator sebesar 10 gram PGA. Hal tersebutlah yang mendasari dilakukannya penelitian penggunaan kuning telur sebagai emulgator terhadap sifat fisik emulsi minyak zaitun. Berikut untuk versi lengkapnya. Landasan teori. Dari pendahuluan tersebut diperkuat lagi dengan landasan teori, yaitu telur merupakan salah satu sumber protein hewani kedua yang mudah dijangkau setelah ikan. Selain sebagai sumber makanan, komponen dari telur seperti kuning telur juga merupakan emulgator golongan protein yang dimana satu buah kuning telur dapat digunakan sebagai emulgator setiap 100 ml. Minyak zaitun. Minyak zaitun adalah minyak lemak yang diperoleh dari pemerasan dingin biji minyak zaitun. Berbagai kajian modern menegaskan bahwa minyak zaitun juga memberikan efek positif karena mengandung berbagai zat yang bermanfaat bagi tubuh. Salah satu contohnya yaitu mengandung glasiredat atau ester, fosfor, mineral, dan lain-lain. Selain dari itu, sebuah analisa kimia yang menunjukkan bahwa minyak zaitun kaya akan asam linoleat, sehingga kegunaan dari minyak zaitun itu sendiri sangat bermanfaat bagi tubuh, mulai dari kesehatan, perawatan kulit, hingga menurunkan angka kematian. Yang ketiga, emulsi. Emulsi adalah suatu dispersi di mana fase terdispersinya terdiri dari bulatan-bulatan kecil. Zat cair yang terdistribusi keseluruhan, pembawa yang tidak tercampur. Fase terdispersi dianggap sebagai fase dalam dan medium dispersi sebagai fase luar atau fase kontinu. Berikut untuk versi lengkap dari landasan teori. Masuk pada bagian metode penelitian. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih penelitian ini dilakukan sehingga diperlukanlah sebuah metode penelitian. Metode penelitian pada jurnal kali ini yaitu dengan mengamati sifat fisik emulsi minyak zaitun dengan emulgator kuning telur, ayam kampung, ayam negeri, dan bebek. Pembuatan emulsi minyak zaitun didapat dengan metode gombasa dengan perbandingan minyak air kuning sama dengan 2:1,5:1 dengan tabel sebagai berikut. Dalam tabel 1 yang pertama yaitu digunakanlah formula 1, 2, dan 3. Formula 1 sebagai emulgator kuning telur ayam kampung.
Formula 2 yaitu sebagai emulgator kuning telur ayam negeri. Formula 3 yaitu sebagai emulgator kuning telur bebek. Minyak zaitun yang dipakai yaitu sebesar 60 ml untuk masing-masing formula. Untuk jumlah kuning telurnya yang digunakan yaitu masing-masing 1 untuk setiap kuning telur ayam kampung, ayam negeri, dan bebek. Nipagen yang digunakan sebesar 0,18 untuk masing-masing formula. Nipasol 0,02% untuk masing-masing formula. Gliserol 10% untuk masing-masing formula. Sorbital 10% untuk masing-masing formula. Dan Aquades sebesar 100 ml untuk masing-masing formula. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang diperoleh pada jurnal penelitian pada kali ini yang pertama yaitu uji berat jenis. Uji berat jenis ini dilakukan untuk mengetahui hasil berat jenis dari emulsi yang dibuat. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Dengan tabel uji berat jenis untuk formula 1, 2, dan 3. Untuk formula 1 diperoleh rata-rata berat jenis emulsi sebesar 0,9515 gram per mililiter. 1,0583 untuk formula 2, 1,0068 untuk formula 3. Pengukuran berat jenis pada kali ini dilakukan dengan replikasi sebanyak 3 kali dengan berat jenis terbaik terdapat pada formula kedua yaitu sebesar 1,0583 karena mempunyai berat jenis terberat. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menentukan perbandingan rata-rata nilai berat jenis untuk setiap formula? Yaitu dengan menggunakan tabel ANOVA satu arah dan one sample test dengan kesalahan 5% dan tingkat kepercayaan 95%, yaitu dengan tabel sebagai berikut. Tabel ANOVA untuk uji berat jenis. Bedwin Group 0,017 untuk sum of square, 2 untuk DF, 0,009 untuk mean square, 152,297 untuk F hitung, dan signya 0,000. Untuk within group 0,00 untuk sum of square, 6 untuk DF, 0,00 untuk mean square, sehingga totalnya menjadi 0,017 untuk sum of square dan DF sebesar 8. Pada tabel tersebut diperoleh F hitung sebesar 152,297 lebih dari F tabel 8,8123. Maka HO ditolak dan HA diterima, yang berarti menunjukkan pengaruh perbedaan kuning telur sebagai emulgator terhadap berat jenis emulsi minyak zaitun. Nah, pastinya teman-teman bingung kan bagaimana sih cara memperoleh F hitung dan F tabel? F hitung dan F tabel dapat dicari dengan menggunakan beberapa rumus yang akan saya jelaskan pada tahap selanjutnya. Simak terus videonya sampai habis ya. Yang kedua, untuk tabel one sample test untuk uji berat jenis seperti pada tabel berikut ini. Maka diperoleh T hitungnya sebesar 8,749. Untuk 95% tingkat kepercayaan untuk lower 0,097, untuk upper 0,168, sehingga diperoleh pada tabel tersebut diperoleh T hitung 8,749 lebih dari 2,4469 untuk T tabel. Maka HO ditolak dan HA diterima, yang berarti menunjukkan pengaruh perbedaan kuning telur sebagai emulgator terhadap berat jenis emulsi minyak zaitun. Hasil dan pembahasan yang kedua yaitu uji viskositas. Viskositas itu sendiri merupakan suatu sifat alir dari suatu cairan yang bertahan untuk mengalir. Pengukuran viskositas tersebut dilakukan dengan menggunakan viskometer Oxford dengan hasil pengukuran sebagai berikut. Untuk formula 1 diperoleh rata-rata sebesar 105,3574, untuk formula 2 diperoleh 256,2817, untuk formula 3 sebesar 39,9299. Dari hasil perhitungan viskositas terbaik terdapat pada formula 2 yaitu sebesar 256,2817, yaitu dengan emulgator kuning telur ayam negeri. Selanjutnya, menentukan perbandingan
nilai rata-rata viskositas untuk setiap formula dengan menggunakan tabel ANOVA satu arah dan one sample test dengan kesalahan 5% dan tingkat kepercayaan 95%, yaitu sebagai berikut. Untuk nilai between group sebesar 73.867,009 untuk sum of square, DF2 untuk 36.933,505 untuk mean square, untuk F hitung sebesar 48,207 untuk signya 0,000, untuk between group sebesar 4.596,833 untuk sum of square, DF-nya sebesar 6, 766,139 untuk mean square, sehingga totalnya menjadi 78.463,842 untuk sum of square dan 8 untuk DF. Pada tabel tersebut diperoleh F hitung sebesar 48,207 lebih dari F tabel 8,813. Maka HO ditolak dan HA diterima, yang berarti menunjukkan pengaruh perbedaan kuning telur sebagai emulgator terhadap sifat fisik emulsi minyak zaitun. Selanjutnya yaitu tabel one sample test. Maka diperoleh T hitung sebesar 4,055 untuk DF-nya 8, untuk mean difference-nya 133,856, untuk 55% tingkat kepercayaan diperoleh level 57,731, untuk upper 209,981. Pada tabel tersebut diperoleh juga T hitung sebesar 4,055 lebih dari T tabel 2,4469. Maka HO ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan pengaruh perbedaan kuning telur sebagai emulgator terhadap sifat fisik emulsi minyak zaitun. Masuk pada bagian pembahasan. Berikut untuk bagian pembahasan. Pada pembahasan kali ini akan dibahas mengenai tabel ANOVA satu arah dan one sample test untuk mencari F hitung, F tabel, dan T hitung, T tabel. Nah, dari teman-teman pasti ada kan yang belum tahu apa sih itu ANOVA? ANOVA satu arah atau Analysis of Variancy merupakan salah satu metode analisis statistik yang digolongkan ke dalam kelompok statistik inferensial. Pada dasarnya, ANOVA dapat digunakan untuk melakukan pengujian perbandingan rata-rata beberapa kelompok. Biasanya terdiri lebih dari 2 kelompok. Penggunaan ANOVA kali ini digunakan untuk melihat pengaruh emulgator terhadap sifat fisik emulsi minyak zaitun. Maka digunakanlah rumus sebagai berikut. Untuk rumus CKK, jumlah kuadrat kolom yaitu sebagai berikut. Untuk rumus CKG, jumlah kuadrat column yaitu CKT dikurangi CKK. Untuk CKT, jumlah kuadrat total yaitu dengan rumus sebagai berikut. Untuk derajat bebas CKK sama dengan K dikurangi 1. Untuk K sama dengan banyaknya kolom. Untuk DB CKG sama dengan N dikurangi 1. Untuk nilai N sama dengan banyaknya pengamatan dibagi keseluruhan data dikurangi K. Untuk DB CKT sama dengan N dikurangi 1. Kuadrat tengah. Rumus yang pertama yaitu kuadrat tengah kolom, yaitu CKK dibagi dengan DB CKK. KDG yaitu CKK dibagi dengan DB CKG. Untuk F hitungnya sama dengan KTK dibagi dengan KTG. Nah, di sini saya contohkan perhitungan ANOVA untuk berat jenis dengan tabel berat jenis sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan mencari nilai dari masing-masing rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, mulai dari CKK hingga nilai F hitung, yaitu yang pertama kita cari nilai CKK. Nilai CKT atau jumlah kuadrat total dengan rumus sebagai berikut, yaitu dengan mengkuadratkan masing-masing nilai berat jenis yang didapatkan dikurangi jumlah keseluruhan data dikuadratkan dibagi keseluruhan kolom. Nah, dengan hasil 0,017457. Selanjutnya, nilai CKK atau jumlah kuadrat kolom dengan rumus sebagai berikut, yaitu dengan mengkuadratkan masing-masing nilai setiap
formula dibagi dengan kolom. Dengan hal ini kolom bernilai 3. Dikurangi jumlah keseluruhan data dikuadratkan dibagi keseluruhan kolom dengan hasil 0,01712. Selanjutnya untuk nilai CKK. Untuk nilai CKG atau jumlah kuadrat galat yaitu CKT dikurangi CKK sama dengan 0,000337. Selanjutnya nilai KTK kuadrat tengah kolom yaitu CKK dikurangi K dibagi K dikurangi 1. Hasilnya yaitu 0,00856 dengan nilai K atau banyaknya kolom yaitu 3. Selanjutnya KDG. CKG dibagi dengan N dikurangi K sama dengan 0,00005616 dengan nilai N sama dengan 9. F hitung, maka sama dengan KTK atau kuadrat tengah kolom dibagi dengan KDG, kuadrat tengah galat, yaitu sebesar 152,403. Maka tabel ANOVA uji berat jenis adalah sebagai berikut. Kemudian untuk mencari nilai F tabel itu sendiri, kita itu harus mengetahui berapa sih nilai alfanya. Nah, nilai alfa itu sendiri merupakan tingkat kepercayaan. Untuk kepercayaan uji berat jenis itu sendiri kan 95%, maka nilai alfa 0,95. Untuk DPCKG 2, DPKTG. Untuk DPCKG sama dengan 6. Maka nilai F tabel sama dengan 8,8123. Apabila F hitung lebih dari F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Nah, untuk perhitungan ANOVA di sini, saya hanya menjelaskan sampel untuk uji berat jenis. Sedangkan untuk F hitung nilai viskositas dapat kalian cari dengan menggunakan rumus yang sama dan sesuai dengan langkah-langkah yang telah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, mencari T hitung pada one sample test. Tetapi sebelumnya harus tahu terlebih dahulu apa sih itu one sample test dan apa sih kegunaannya. One sample test merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Selain itu, uji one sample test dapat juga dipakai untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif jika data penelitian berskala interval atau rasio. Uji one sample test ini juga merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, asumsi dasar yang harus terpenuhi adalah data penelitian berdistribusi normal. Cara mencari nilai T hitung dari one sample test ini yaitu dengan menggunakan sebuah program statistik yang dinamakan program SPSS. Kemudian setelah kita tahu definisinya, selanjutnya bagaimana menentukan T hitung pada one sample test dengan menggunakan program SPSS, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, buka program SPSS, kemudian klik variable view, selanjutnya isikan nama variabel dan ketentuan lainnya yaitu sebagai berikut. Untuk kolom name, pilih hasil, untuk kolom tipe, pilih numerik, untuk width 8, untuk desimal 2. Untuk kolom label diisi contoh berat jenis. Untuk kolom value dipilih none. Untuk kolom missing dipilih none. Untuk kolom alik dipilih right. Untuk kolom measure dipilih scale. Untuk kolom row dipilih input. Selanjutnya, klik data view lalu masukkan data nilai rata-rata berat jenis emulsi. Langkah pertama, melakukan uji normalitas dengan cara klik Analysis Descriptive Statistic Explore. Kotak dialog Explore diisi hasil variabel hasil berat jenis ke kotak dependent list, lalu klik Plots. Selanjutnya, checklist pada bagian Normality Plot with Test, kemudian klik Continue dan OK. Perhatikan pada output Test of Normality, kemudian klik menu Analisis, Comparement, One Sample Test. Selanjutnya pada bagian Test Value, masukkan angka acuan untuk membandingkan nilai rata-rata sebuah kelompok. Klik OK, maka akan muncul output test.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf untuk penentuan one sample test ini, saya hanya bisa memaparkan langkah-langkahnya saja. Karena untuk menghitung langsung dengan SPSS, kebetulan laptop saya tidak mendukung untuk program tersebut. Untuk referensi pembahasannya dapat kalian akses pada link di bawah ini. Bagian kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan kuning telur ayam kampung, ayam negeri, dan bebek memberikan pengaruh yang berbeda terhadap sifat fisik emulsi minyak zaitun pada berat jenis dan viskositas. Terima kasih yang telah menonton video saya, semoga bermanfaat ilmunya. Di sini saya tidak menggurui, tetapi kami sama-sama belajar. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, kesalahan ucapan, maupun kesalahan tindakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.